Di kota kecil bernama Pineville, ketenangan malam seringkali dinodai oleh suara anjing menggonggong atau burung hantu yang bersenandung dari jauh. Tapi pada suatu musim gugur, sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekedar kebisingan malam memasuki kehidupan penduduk kota. Sebuah rangkaian pembunuhan yang mengerikan. Detektif Mila Jackson baru saja dipindahkan dari kota besar dengan harapan menemukan ketenangan. Tapi ternyata dia malah menerima kasus yang paling sulit dalam karirnya. Kasus ini bermula dengan ditemukannya mayat seorang wanita muda di tepi sungai yang mengalir lembut menembus kota. Korban ditemukan oleh seorang nelayan lokal yang memancing di pagi buta. Tubuh wanita malang itu memperlihatkan tanda-tanda penyiksaan dan kematian yang tidak wajar. Tak ada saksi mata yang melihat siapa pelakunya, dan satu-satunya yang ditemukan adalah jejak kaki samar di dekat tempat kejadian. Mila segera menyadari bahwa kasus ini bukanlah kejahatan biasa. Terlebih lagi, ketika lebih banyak mayat wanita ditemukan dalam beberapa minggu berikutnya, semuanya menampilkan pola yang sama. Kematian dengan tanda-tanda kekerasan yang mengerikan, namun tidak meninggalkan petunjuk apapun selain bisikan ketakutan yang berhembus di antara warga Pineville. Harapan terbesit ketika seorang saksi ditemukan di dekat lokasi pembunuhan terakhir. Sayangnya, saksi ini adalah anak kecil bernama Ellie yang tampaknya mengalami trauma dan kini enggan maupun tidak bisa berbicara. Orang tua Ellie mengatakan bahwa gadis kecil ini sebelumnya tidak pernah berhenti berbicara tentang hal-hal kecil yang menarik hatinya di dunia. Namun setelah insiden itu, Ellie memilih menutup rapat mulutnya. Mila menyadari bahwa Ellie adalah kunci satu-satunya untuk memecahkan teka-teki mengerikan ini. Maka dia bertekad melakukan segala cara untuk mendapatkan informasi dari Ellie. Ia mengundang seorang psikolog anak bernama Dr. Alan Furness untuk membantu Ellie membuka diri kembali. Dr. Alan dikenal dengan pendekatannya yang penuh kelembutan dan telah membuktikan diri membantu banyak anak lain yang mengalami pengalaman traumatis. Setiap hari, Mila dan Dr. Alan mengunjungi Ellie. Mereka menghabiskan waktu bercengkrama, bermain, dan menggambar. Perlahan tetapi pasti, mereka membangun kepercayaan Ellie dan mendapatkan kembali kilau keceriaan di mata gadis kecil itu. Hari-hari berlalu dan akhirnya Ellie mulai berbisik. Bisikan pertamanya adalah kata tunggal yang membuat Mila merinding. Boneka. Penyelidikan dari bisikan itu membawa Mila ke sebuah toko mainan tua yang nyaris terlupakan di satu sudut kota yang sunyi. Mila menemukan bahwa toko itu pernah dimiliki oleh seorang pria bernama Harold Craney yang meninggal beberapa tahun lalu dengan meninggalkan toko kepada saudaranya yang lebih memilih menyewakan daripada menjual mainan. Boneka-boneka di toko itu tampak kusam dan menyeramkan, dengan senyuman yang menguak lebar, tetapi sekilas terlihat sepi dan misterius. Mila melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hubungan toko mainan tersebut dengan kasus ini. Dia mulai bertemu dengan orang-orang yang tinggal di sekitar toko lama itu. Ada seorang wanita tua, Mrs. Daisy, yang mengaku pernah melihat Harold membawa seorang anak kecil ke dalam toko di suatu malam. Tapi ingatannya tak begitu jelas. Mungkin hanya imajinasi di usia senjanya, pikirnya. Saat beberapa pertanyaan lain mulai terjawab secara perlahan,
bisikan Ellie semakin membuat detektif mendekati inti kebenaran. Dalam salah satu sesi bermain dengan Dr. Alan, Ellie menggambar sesuatu yang mengejutkan. Itu menggambarkan sebuah kamar dengan banyak sekali boneka, dan di salah satu sudut tergambar sosok seorang pria dengan bayangan yang menyerupai monster. Mila merasa ada koneksi yang lebih gelap antara korban dan toko mainan ini. Dia mulai menyelidiki koran-koran lama dan menemukan bahwa pada beberapa tahun sebelum kasus ini, ada seorang gadis hilang yang identitasnya tak pernah ditemukan, tapi dilaporkan pernah terlihat di sekitar toko mainan tersebut. Namun, misteriusnya adalah seiring dengan waktu dan sepinya pengunjung, toko ini tampak terlupakan, tanpa ada yang mempertanyakan lebih banyak tentang misterinya. Setelah mendapatkan izin dari kepolisian, Mila menyelusuri toko mainan Harold lebih dalam. Di ruangan belakang, dia menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak berisi boneka. Dengan hati-hati, dia membuka pintu tersebut dan menemukan lorong gelap yang mengarah ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali boneka dipajang dengan posisi mengerikan dan tak satu pun tampak bersih. Pada salah satu ujung ruangan ada catatan yang dibingkai, tertulis dengan tinta merah, "Kami para boneka jadi saksi bisu horor tanpa nama. Mereka hidup di mata Ellie." Bisikan itu nyata dan ya, tanpamu. Mila berusaha menafsirkan arti pesan tersebut. Kemungkinan besar ini adalah pesan dari Harold, pemilik toko yang sudah lama meninggal. Namun, saat Mila melihat lebih jauh ke sudut lain dari ruangan ini, dia menemukan pakaian yang jelas mirip dengan apa yang dikenakan oleh salah satu korban. Apakah Harold terlibat atau tindakan ini dilanjutkan oleh orang lain setelah kepergiannya? Dengan malam yang menyelimuti Pineville dan kabut tebal menyelimuti kota, Mila membawa Ellie ke tempat saksi pertama untuk melihat apakah mungkin ada lebih banyak yang bisa digali dari memori gadis kecil itu. Melalui bisikannya, Ellie menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di sebuah malam tertentu, di sekitar tanggal pembunuhan terakhir, dia melihat seorang pria bertubuh tinggi keluar dari lorong belakang toko sambil membawa boneka baru. Dari ingatan samar Ellie, pria ini tidak menyerupai Harold, melainkan seseorang yang lebih muda. Akhirnya, tiba saatnya bagi Mila untuk menyusun semua petunjuk yang ada. Investigasinya membawa pada seorang pria bernama Richard, mantan pegawai toko mainan yang secara tiba-tiba menghilang setelah Harold meninggal. Richard ternyata memiliki catatan kriminal dengan kecenderungan kekerasan. Penyelidikannya menunjukkan bahwa Richard telah terobsesi dengan boneka dan seringkali menghidupkan kenangan masa lalu dengan melakukan tindakan sadis di dalam toko. Tapi kenapa ada Ellie? Apakah dia melihat lebih dari itu? Di malam menjelang investigasi penangkapan, Mila mempersiapkan timnya untuk mengepung tempat persembunyian Richard yang mereka identifikasi di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Mereka memasuki rumah kosong dengan hati-hati, menemukan Richard terlibat dalam sesuatu yang lebih menyeramkan dan mengerikan daripada kelihatannya. Dia telah mengubah satu kamar penuh dengan boneka dari korban-korban masa lalu. Masing-masing diberi nama sesuai wanita-wanita yang telah hilang. Dalam penggerebekan yang menegangkan, Mila berhasil menangkap Richard dalam keadaan lemah mentalnya, terjebak di masa lalu dengan fantasi yang penuh nafsu. Dalam interogasi,
Dia mengakui semua perbuatan mengerikannya, hanya mengizinkan Ellie untuk melihat dari bayang-bayang karena menganggapnya sebagai manifestasi dari dunia boneka yang dia ciptakan. Dengan akhir dari kegelapan ini, Ellie akhirnya meraih suaranya kembali. Meski trauma masa lalu tetap menghantuinya, dia menjadi anak yang lebih kuat dengan bantuan Dr. Alan dan Mila. Kasus tersebut akhirnya tertutup, dan meskipun duka menggelayuti banyak keluarga, rasa aman mulai kembali menyelimuti Penneville, terutama bagi penduduk yang berharap. Bisikan dari korban yang tak bersuara kini telah terungkap. Setelah berhasil menangkap Richard dan mengungkap misteri pembunuhan berantai di Penneville, Mila Jackson berpikir kasus ini telah selesai. Namun ketika ia kembali ke kantornya pada suatu malam yang dingin, sebuah amplop tanpa nama ditemukan di mejanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto hitam putih kuno dari seorang gadis kecil yang memeluk boneka. Di belakang foto itu tertulis dengan huruf yang rapi namun kaku, "Dia tidak pernah pergi." Mila merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Siapa yang meninggalkan foto ini? Apakah ini pesan dari Richard? Atau ada orang lain yang terlibat dalam kejahatan ini? Pikiran Mila kembali ke toko mainan tua dan lorong gelap yang penuh boneka itu. Apakah benar semua ini telah terungkap? Atau ada lapisan rahasia lain yang belum tersingkap? Dengan tekad baru, Mila memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia kembali ke toko mainan, kali ini sendirian. Saat dia membuka pintu toko yang sudah ditinggalkan, bau apak dan debu langsung menyeruak. Mila menggunakan senter untuk menyoroti tiap sudut ruangan, termasuk ruangan bawah tanah yang pernah dia temukan sebelumnya. Namun, saat Mila melangkah ke ruang bawah tanah, dia menyadari ada sesuatu yang berubah. Rak-rak yang sebelumnya penuh dengan boneka kini kosong. Hanya menyisakan satu boneka yang duduk di tengah meja. Boneka itu berbeda dari yang lain, lebih baru, dengan mata kaca biru yang tampak seolah memandang langsung ke arahnya. Di pangkuan boneka itu terdapat catatan kecil bertuliskan, "Kami masih di sini." Mila merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia memeriksa ruangan dengan lebih teliti, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Dalam salah satu sudut ruangan, dia menemukan celah kecil di dinding yang mengarah ke lorong rahasia lain. Lorong ini lebih sempit dan lebih gelap, dengan dinding yang dipenuhi coretan-coretan aneh. Beberapa coretan tampak seperti gambar boneka, sementara lainnya adalah simbol-simbol yang tidak dikenalinya. Di ujung lorong, Mila menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya pernah digunakan sebagai tempat tinggal. Ada kasur lusuh, meja kecil, dan kotak kayu yang terkunci. Ketika dia membuka kotak itu dengan hati-hati, dia menemukan buku harian yang tampaknya milik Harold. Buku itu penuh dengan tulisan tangan Harold yang mengungkapkan obsesinya terhadap boneka dan keyakinannya bahwa mereka dapat menghidupkan kembali jiwa yang hilang. Namun, halaman terakhir buku itu membuat Mila membeku. Di sana tertulis, "Richard hanya bagian dari permainan ini. Aku telah memilih penerus baru. Mereka akan melanjutkan apa yang aku mulai. Boneka-boneka itu akan berbicara kembali suatu hari nanti." Mila keluar dari toko dengan hati berat.
Dia sadar bahwa meskipun Richard telah ditangkap, ancaman sebenarnya mungkin belum sepenuhnya hilang. Kebenaran yang lebih kelam masih bersembunyi di balik senyum boneka-boneka itu. Dan dia harus memutuskan apakah akan terus menggali lebih dalam atau mencoba melupakan misteri yang menakutkan ini. Ketika Mila kembali ke rumahnya malam itu, sebuah boneka yang sama persis dengan yang dia temukan di toko tiba-tiba muncul di ruang tamunya. Dia tidak pernah membawanya keluar dari toko. Boneka itu duduk dengan kepala sedikit miring, seolah mengamati setiap gerakannya. Apakah ancaman ini benar-benar selesai? Atau Mila baru saja membuka pintu ke mimpi buruk yang lebih besar?